Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat. Rabu 21 Februari 2024, kita kembali bersama hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebelum kita melangkah jauh pada hari ini dalam semua aktivitas kita, saya mengajak mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita sama-sama datang untuk memuliakan Tuhan. Mari kita bermazmur kepadanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mazmur pasal 145 ayat 3. Mari kita berdoa. Minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab 2 Tawarik pasal 18 ayat 12 dan 13. 2 Tawarik pasal 18 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. 2 Tawarik pasal 18 ayat 12 dan 13. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, orang yang mengasihi Tuhan akan hidup untuk menyenangkan hatinya dan tidak akan mengkompromikan kasih tersebut dengan dosa atau apapun juga. Sebab salah satu bukti dari kasih adalah keinginan untuk menyenangkan hati dari orang yang dikasihi. Orang yang mengasihi tidak akan bersedia melakukan apapun yang akan menyakiti hati dari orang yang ia cintai. Demikian pula halnya dengan orang yang mengasihi Tuhan. Ia akan melakukan kehendak Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Di samping itu, ia tidak akan memenuhi permintaan manusia apabila hal tersebut bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, ia tidak akan bersedia menyenangkan hati manusia dengan mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pilihan itulah yang diambil oleh Nabi Mika, seperti yang dicatat di dalam kitab 2 Tawarik pasal 18.
Ketika para nabi upahan meramalkan yang baik tentang persekutuan Raja Israel dan Yehuda, maka Mika mengambil sikap berbeda. Ia memutuskan untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki agar ia sampaikan. Walaupun hal itu bertentangan dengan keinginan kedua raja tersebut. Memang untuk kesetiaannya kepada Tuhan tersebut, Mika harus membayarnya dengan penderitaan. Karena sebagai akibat, Raja Israel menjebloskan dirinya ke dalam penjara. Namun, demi kasih dan kesetiaannya kepada Tuhan, kepada kebenaran, ia rela membayar harga dan tidak bersedia mengkompromikannya dengan dosa demi menyenangkan hati manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana hari ini kita? Apakah kita mau menyenangkan seseorang yang kita kasihi, lalu kemudian kita kompromi dengan dosa? Ataupun kita ingin mendapat ketenaran, mendapat pujian, sanjungan, lalu kita kompromi dengan dosa? Kiranya firman Tuhan pagi hari ini dan kita belajar dari seorang Mika, tetap memiliki prinsip bahwa dia tidak akan mendukakan hati Allah dengan kompromi kepada dosa ataupun menyenangkan hati orang lain. Tetapi dia tetap mengutamakan menyenangkan hati Tuhan, sekalipun ia tetap harus membayar harga yang mahal. Mari saudara-saudaraku, kita tetap juga punya prinsip. Kalau kita mengasihi Kristus, kalau kita mengikuti Dia, jangan pernah kita mencoba untuk mendukakan hatinya. Mari kita tetap bersandar kepada kebenaran, menyenangkan hati Tuhan, dan jangan kita kompromi dengan dosa sekecil apapun. Tapi kita terus hidup menyatakan kebenaran Kristus yang dipercayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah rela mengorbankan dirimu sampai mati di kayu salib demi keselamatan kami. Oleh sebab itu, berikan kepada kami hati yang mengasihi dirimu, sehingga yang menjadi keinginan dan harapan kami adalah hidup untuk menyenangkan hatimu. Berikan juga kepada kami hikmat untuk dapat membedakan antara kehendak-Mu dengan keinginan kami sendiri. Tuntunlah kami dengan firman-Mu agar kami dapat mengenali keinginan manusia yang tidak sesuai dengan hati-Mu, supaya dengan demikian kami tidak hidup dengan mendukakan hati-Mu. Pagi ini kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Sepanjang malam boleh kami lewati, dan kami ada pada pagi hari ini hanya karena anugerah. Biarlah kami boleh berjalan sesuai kehendak rencana-Mu hari ini dan sepanjang hari ini dalam kemenangan. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih sebab kami boleh melewati semua itu dalam anugerah-Mu. Kami bersyukur sebab tidak pernah Engkau meninggalkan diri kami. Namun di dalam kasih setia-Mu, Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Engkau membuka jalan bagi diri kami dan menolong kami untuk mengatasi semua tantangan kehidupan yang merintangi hidup kami. Dengan rahmat-Mu, Engkau memelihara diri kami dan selalu mencukupkan semua yang kami perlukan bagi hidup kami. Kami percaya Engkau menjamin masa depan kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan hari-hari yang ada di hadapan kami dan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan salah kami. Kami mohon belas kasihan-Mu. Roh Kudus tuntun kami hidup dalam kebenaran-Mu, hidup melakukan firman-Mu,
Hidup tidak kompromi dengan dosa sekecil apapun, hanya untuk menyenangkan manusia. Tetapi kami mendukakan Engkau, ampuni kami. Biarlah hari ini ke depan, lewat kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh belajar dari seorang Mika bagaimana dia tetap mempertahankan kebenaran. Sekalipun dia harus mendapat hukuman, tetapi dia tidak mendukakan Engkau. Baiklah Bapa yang baik, tolong kami juga, supaya kami juga sungguh-sungguh seperti si Mika, tetap mempertahankan kebenaran, tidak kompromi dengan dosa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu bagi kami sampai dengan pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali hamba berdoa memberkati semua keluarga, saudara-saudara hamba yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menyertai kami, memimpin kami, membimbing kami, hidup terus dalam kebenaran firman-Mu. Hidup tidak kompromi dengan dosa, tapi hidup sungguh taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap pribadi boleh menjadi berkat kepada keluarga kami masing-masing. Terima kasih, campur tangan-Mu dalam hidup kami, dalam tugas pekerjaan-pekerjaan kami, di dalam usaha bisnis kami, di dalam pendidikan anak cucu kami, bahkan pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Yesus anak domba Allah, terpujilah Tuhan. Kembali pagi hari hamba mohon belas kasihan Tuhan bagi mereka yang berulang tahun. Tuhan juga memberkati mereka dengan usia yang baru, bahwa hidup mereka terus bersyukur dan bersyukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, bahwa hidup mereka tunduk dan taat kepada firman-Mu. Usia yang baru membuat mereka semakin mengasihi Engkau. Umur panjang menjadi milik mereka. Berkat jasmani rohani menjadi bagian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi mereka yang lemah, yang sedih, yang sakit. Hamba mohon kasih-Mu turun bagi mereka. Kekuatan baru turun bagi mereka pagi hari ini. Kebenaran-Mu Tuhan membuka mata hati mereka untuk boleh melihat bahwa Tuhan Engkau tetap mengasihi mereka. Kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam tubuh mereka yang sakit. Setiap organ yang terganggu dipulihkan kembali, disembuhkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, buka hatimu dan dengan iman terima kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini. Semua sakit penyakit yang mengganggu tubuhmu hamba ikat dan putuskan, hamba perintahkan terlepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat hamba melepaskan kesembuhan bagi Anda, terima kesembuhan itu, terima. Dalam nama Yesus, Anda sembuhkan kembali. Anda sembuh kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati semua tugas usaha, bisnis, pekerjaan Anda dipulihkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Pagi ini hamba juga berdoa mengucap syukur untuk semua saudara-saudara, rekan-rekan hamba yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu Tuhan taat setia, tetap mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat-berkat yang ia peroleh. Biar hamba-Mu tidak kompromi untuk menyenangkan hati manusia, tapi mendukakan Engkau. Tapi dia tetap menyenangkan hati-Mu ya Allah, sekalipun dia harus bayar harga. Tuhan berkati pribadinya dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pelihara ia dengan kesehatan yang terbaik, sehingga hidupnya terus memuliakan Engkau. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi anak cucu, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia layani. Terima kasih Tuhan.
Berkati juga hidup rumah tangga daripada anak-anaknya dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hambamu, Bapak Pendeta Jeffrey Alau yang berada di kota Manokwari. Tuhan juga memberkati hambamu. Dan hamba mohon kekuatan Tuhan turun baginya pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan baru, kekuatan baru turun atas hambamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat-Mu menyertai dia, sehingga dalam semua aktivitas hari ini dan sepanjang hari ini, dia boleh melakukan dengan kekuatan-Mu. Dan apa yang menjadi tantangan, apa yang harus ia hadapi dalam pergumulannya, kekuatan-Mu memampukan ia untuk menyelesaikan semuanya dengan kemenangan. Berkati pribadinya, lindungi pribadi, bahkan rumah tangganya, istri dan anaknya, diberkati, dilindungi, dipelihara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jauhkan orang-orang yang berniat jahat kepadanya, siapapun dia, dalam bentuk apapun. Hamba ikat dan patahkan, hamba tolak keluar semua sistem yang dipakai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berdaulat penuh atas hambamu, Bapak Pendeta Jeffrey Alau, bersama dengan istri kekasih Ibu Vera Tanama dan anak tercinta Samuel Alau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga mereka juga Bapak, orang tua daripada Pak Jeffrey yang ada di Sorong, orang tua daripada Ibu Vera yang ada di Jakarta. Tuhan lindungi, pelihara. Biar pergumulan-pergumulan mereka juga tangan Tuhan membuat berhasil dengan baik. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeffrey Alau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Christian Patiran yang berada di Jayapura. Hamba mohon kasih Kristus turun bagi hamba-Mu, Bapak Christian Patiran, bersama dengan istri kekasih Ibu Uce Lololuan. Tuhan berkati kedua hamba-Mu, bahwa hidup kedua hamba-Mu tetap ada dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Bahwa hidup kedua hamba-Mu untuk tidak kompromi dengan dosa yang mendukakan hati-Mu ya Allah, sekecil apapun. Tetapi mereka tetap prinsip bahwa mereka tetap mengasihi Tuhan dan berjalan dalam kebenaran-Mu, menyenangkan hati-Mu. Berkati kedua hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik, sehingga kedua hamba-Mu boleh terus memuliakan Engkau. Berkati hidup rumah tangga mereka, berkati anak cucu, berkati hidup rumah tangga daripada anak-anaknya juga. Pekerjaan, usaha, bisnis mereka, pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup mereka tidak kompromi dengan dosa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berdoa juga memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Vretes yang berada di kota Sorong. Tuhan juga memberkati hamba-Mu. Oh, hidup hamba-Mu Ibu Diana De Vretes, hidup di dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup mengutamakan Engkau lebih daripada keinginan-keinginannya. Tuhan ajar dia untuk tidak kompromi dengan dosa. Ajar dia tidak menyenangkan hati manusia, tetapi mendukakan Engkau. Tetapi seharusnya dia terus berani berharga untuk menyenangkan hati-Mu, sekalipun dia harus mengalami tekanan. Tapi dia tetap mengutamakan Engkau. Tuhan memberkatinya, pribadinya, berkati suaminya, Bapak Rocky Alan Paulus. Demikian juga ketiga anak tercinta, Yemima, Lenhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka. Pekerjaan, usaha bisnis mereka, tangan Tuhan buat berhasil. Berikan pekerjaan yang mampu dikerjakan oleh mereka, spesial bagi suaminya, Bapak Rocky Alan Paulus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pendidikan daripada Yemima dan Reinhard. Berikan kekuatan, roh takut akan Tuhan dalam pergaulan mereka. Dan Tuhan berikan kesehatan yang terbaik, juga spesial kepada Gevariel dalam pertumbuhannya. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, kemurahan anugerah-Mu, cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi hamba-Mu, Ibu Diana De Vretes dan keluarganya. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Lani Angelina T. yang berada di kota Jakarta pagi hari ini.
Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba terus berjalan dalam ketaatan, di dalam kebenaran, di dalam kasih-Mu Tuhan, bahwa hamba-Mu untuk hidup tidak kompromi dengan dosa, tapi hidup mengutamakan Engkau lebih daripada segala sesuatu yang ia peroleh. Buka mata hatinya untuk sungguh melihat kekuatan-Mu ada bersama dengan dia. Hari ini, sepanjang hari ini, dalam semua aktivitas yang ia kerjakan, tangan Tuhan menolongnya sehingga semuanya bisa berjalan sesuai rencana. Berkati lindungi pribadinya dan ajar ia tidak kompromi dengan dosa sekecil apapun, tapi dia terus menyenangkan hati Engkau. Berkati pribadinya dalam kebenaran, menjadi berkat bagi suaminya, bagi anak cucunya, bagi orang-orang yang ia layani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba percaya kasih Tuhan, kekuatan Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik baginya, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Spesial Tuhan juga memberkati anak-anaknya dalam rumah tangga mereka masing-masing, memberkati kehidupan mereka dalam usaha pekerjaan bisnis mereka masing-masing. Putra Priska Praska, Paul Yohan Yemima Reinhardt, Gevariel, Edi, Tirsa, Timothy, Galang, dan Hana. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam hidup rumah tangga mereka, diberkati dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu kepada hamba-Mu, Ibu Lani Angelina T, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Eci Bayi Baba Peter, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam ketaatan, sehingga dia terus mengutamakan Engkau lebih daripada segala sesuatu yang ia peroleh, bahwa hidup hamba-Mu untuk tidak kompromi dengan dosa sekecil apapun, dari tutur kata dan perbuatan tingkah laku. Tuhan tolong ia, komitmennya dengan Tuhan bukan komitmen hanya sekedar menyenangkan telinga orang ataupun telinga Tuhan, tetapi dia hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran-Mu ya Allah. Tuhan terima kasih, berkati pribadinya menjadi berkat bagi keluarganya, bagi suaminya Bapak Matius Peter, dan juga kepada anak-anak tercinta. Tuhan berkati pekerjaan usaha bisnis mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Sonya Magdalena Tekol yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan. Sebagai hamba-Mu Tuhan berkati dia untuk sungguh melakukan apa yang Engkau percayakan kepadanya. Berkati pribadinya, boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Evangelis Adolf Rahmat Silubun dan kedua anak tercinta Troy dan Sophie. Tuhan tolong mereka untuk sungguh hidup sebagai hamba-hamba, mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat-berkat yang mereka peroleh. Ajar mereka untuk tidak kompromi dengan dosa sekecil apapun, mereka tidak kompromi Tuhan, tapi mereka mengutamakan Engkau lebih utama daripada segala berkat-berkat yang mereka terima. Tuhan ajar hamba-hamba-Mu ini untuk terus menyatakan kebenaran demi kebenaran. Berkati mereka untuk hidup selalu taat setia, hidup jujur dalam segala perkara, sehingga apa yang dipercayakan kepada mereka, mereka kerjakan untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Berkati dengan hikmat dan juga spesial kepada kedua anak tercinta Troy dan Sophie. Tuhan berkati mereka dalam bangku pendidikan. Berikan takut akan Tuhan dalam pergaulan mereka dalam masa muda mereka. Biar mereka terus melihat kebenaran dan mereka boleh menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua dan memuliakan Tuhan. Bapak terima kasih Engkau lindungi keluarga ini untuk selalu memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati hamba-Mu,
bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh hidup seperti seorang Mika, tetap melakukan yang terbaik, mengutamakan Tuhan, tidak kompromi hanya untuk menyenangkan hati manusia, untuk mendapat populer, mendapat ketenaran, mendapat pujian, tetapi dia hidup mengutamakan Engkau sekalipun dia harus membayar harga dengan menderita. Tuhan memberkati, berkati pribadinya, terus boleh menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Pendeta Edi Renyal, dan juga kepada anak cucu. Terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu yang Tuhan berikan kepada mereka di dalam usaha, bisnis, pekerjaan mereka masing-masing, dalam pendidikan anak-anaknya, diberkati dalam keberhasilan. Bapak terima kasih buat kasih sayang-Mu dalam kehidupan mereka, hidup rumah tangga anak-anaknya diberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Sentianur Sagala, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Sentianur Sagala, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa hidup hamba-Mu tetap tunduk dan taat kepada firman Tuhan, melakukan apa yang Engkau mau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan, bahwa hidup hamba-Mu tetap taat setia, apapun tantangan yang harus ia hadapi, tidak membuat dia mundur dari kasih sayang-Mu, dari kebenaran-Mu, tetapi dia terus mengutamakan Engkau. Dia tidak menyenangkan hati manusia, tapi menyenangkan Engkau Bapa, agar ia menjadi panutan kepada banyak orang, kepada orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani. Bahkan Tuhan memberkati hidup pribadinya menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau. Tuhan berkati dan lindungi pribadinya, berkati juga usaha, pekerjaan, bisnisnya, pelayanannya. Tuhan buat berhasil semuanya, dan tangan Tuhan senantiasa melindungi, memelihara dia. Terima kasih Bapak, diberkati untuk terus boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori, bersama dengan istri kekasih Ibu Septina Regina Pedai Samori, yang berada di kota Manokwari. Berkati kedua hamba-Mu untuk terus melakukan apa yang Engkau kehendaki Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kedua hamba-Mu menjadi berkat kepada anak cucu mereka, bagi orang-orang yang mereka layani, spesial di dalam Yayasan Eden House. Tuhan menolong agar Yayasan Eden House tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Kasih yang tidak terbatas melimpah bagi orang-orang yang mereka kasih, yang mereka layani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, diberkati untuk tetap menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu, Bapak Beni Mansawan, bersama dengan istri kekasih Ibu Septerlina. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu, bawa kedua hamba-Mu untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Biar mereka tidak kompromi dengan dosa sekecil apapun, seperti hamba-Mu Mika. Sekalipun mereka harus membayar harga, sekalipun mereka harus mengalami tekanan, tapi Tuhan yang dipermuliakan. Berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan turut campur tangan dalam semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Tuhan Yesus buat berhasil. Bahkan juga kehidupan daripada anak-anak yang sudah berumah tangga, Tuhan juga berkati hidup rumah tangga mereka. Yang bekerja, Tuhan berkati. Yang ada dalam bangku pendidikan, Tuhan juga berkati. Hikmat-Mu menyertai semuanya. Hamba berdoa Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahwa hidup mereka tunduk dan taat kepada firman-Mu ya Allah. Untuk tidak kompromi hanya karena untuk menyenangkan seseorang. Tetapi mereka tetap menyenangkan pribadi-Mu ya Allah.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Sentina Lubis, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati pribadi hamba-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu, Ibu Sentina Lubis. Berikan damai sejahtera, sukacita bagi hamba-Mu. Sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan. Dia boleh menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam kebenaran-Mu. Hidup tidak kompromi dengan dosa, tapi senantiasa mengutamakan Engkau, pribadi-Mu Tuhan. Berkati hidup pribadi hamba-Mu ini. Biar dia juga boleh menjadi berkat kepada anak-anaknya, kepada Rudolf dan istri kekasih Ibu Eva. Juga Tuhan memberkati Sandi dan Dani dalam tugas pekerjaan, usaha bisnis mereka masing-masing. Diberkati dalam keberhasilan. Terima kasih Bapa. Hamba mohon kekuatan-Mu melindungi mereka siang dan malam, dan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka terus memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa, terpuji Engkau. Tuhan memberkati juga bangsa negara kami. Berikan ketentraman, kedamaian bagi bangsa negara kami untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, untuk hidup menyatakan kasih Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan kepada para pemimpin-pemimpin kami, dari pusat sampai daerah terpencil. Bahkan Tuhan juga memberikan hati yang takut Tuhan kepada semua para aparat keamanan, TNI Polri. Tuhan tolong mereka hidup tidak melakukan kehendak mereka, tapi hidup tunduk dan taat kepada kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa Tuhan memberkati setiap pribadi kami, dimanapun kami ditempatkan. Tuhan pakai hidup kami, kehadiran kami dimanapun mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kesejahteraan, dan biarlah hidup kami menjadi panutan dalam kebenaran. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Mari saudara-saudara, kita jangan hidup kompromi dengan dosa sekecil apapun untuk menyenangkan hati manusia, untuk menyenangkan pribadi kita. Tetapi kita terus tetap mempertahankan kebenaran, tidak kompromi. Kita tetap mengutamakan untuk menyenangkan hati Kristus. Biar Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat Bapak Ibu, saudara-saudara, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom, salam MDC.